Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di studio YouTube TBN, studio sederhana penuh makna. Kali ini saya menghadirkan seorang anggota legislatif dari Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Gorontalo. Beliau adalah Pak Nasir Potale, juga Ibu Nur Patiha dari Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Nah, sengaja saya mengundang kedua beliau ini karena tadi pagi ada penemuan seorang bayi di dalam kardus. Nah, sehingga itu supaya isu ini tidak liar kemana-mana, maka saya mengundang beliau-beliau ini karena kebetulan beliau juga sempat lebih awal mengetahui ketika bayi itu sudah dibawa ke puskesmas. Kemudian juga untuk penanganan nanti itu akan dilakukan oleh dinas sosial, ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, bersama keluarga tak kurang satu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi Pak Nasir ya, sebagai masyarakat yang awalnya mengetahui keberadaan bayi yang ditemukan di dalam kardus, itu bagaimana ceritanya, Pak Nasir? Baik. Memang pada awalnya ketika bayi ini viral di media sosial, yang lebih dahulu mengetahui itu adalah istri saya. Nah, karena istri saya ini di dinas KB, dan yang punya rekaman itu adalah Ibu Kadis, Ibu Kadis KB, sehingga dia mengatakan ke pegawai KB, belum ngonilia ini yang viral hari ini. Artinya belum kalian? Belum dilihat yang viral hari ini. Dorang tanya, apa itu, Bu? Itu bayi yang ada di kardus. Akhirnya rame-rame mereka buka. Setelah mereka buka, istri saya ini ada ketertarikan dengan bayi ini. Bayi ini pada posisi pukul 8.30, ada sekitar setengah 9 lah. Pada waktu itu dia nelpon saya. Karena pada jam-jam begitu saya masih di rumah, saya langsung mengiyakan. Saya bilang, kenapa? Suka mau ambil? Suka ini bayi? Suka bayinya ini. Suka mau adopsi. Menurut dia, mau lihat dulu. Ya sudah. Sampai di sana sudah memang banyak orang, akhirnya di sana itu cuma percakapan yang banyak. Cuma orang bilang, kita boleh keluar. Waktu itu bayi sudah di mana posisinya? Posisinya sudah di puskes. Oh, sudah di puskesmas. Sudah dimandiin pada waktu itu, sudah dimandikan, sudah dibersihkan. Nah, pada waktu itu semuanya orang cuma mengatakan, kita minta Joko kalau boleh tidak mengadopsi. Tetapi tidak ada yang berpikiran segera dibawa ke rumah sakit karena penyelamatan ini bayi. Akhirnya timbullah insting saya, dan juga istilahnya itu karena saya melihat bayinya ini, merasa iba, merasa kasihan, dan bahkan sayang. Saya bilang sama Ibu Kapus, Bu Kapus, sekarang bayinya mau dirujuk kemana? Ibu Kapus bilang, Pak, yang lebih dekat ini karena jaringannya ini lebih dekat ke Kota Naha, itu provinsi. Saya bilang begini, ini kan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Apakah di Kabupaten Gorontalo ada dokter anak? Kapus bilang, ada, Pak. Ada yang menangani tentang khusus untuk anak. Ada, Pak, namanya Micu. Lah, kenapa enggak di sana, Pak?
Soalnya siapa yang Bapak bayar, Pak? Siapa yang bertanggung jawab? Karena ini anak tidak jelas orang tidak tuanya, jelasnya, keluarganya. Akhirnya saya bilang begini, dirujuk saja ke Rumah Sakit Dunda. Untuk masalah pembayarannya, mulai dari pertama sampai terakhir itu saya yang bayar semuanya. Jangan pakai BPJS, pakai umum. Biar hitungannya segera ditangani. Dan alhamdulillah sampai di sini juga sudah ditangani. Saya ingin mengatakan begini, bahwa bayi ini semua orang yang menginginkan dia ini sehat. Betul. Dia menginginkan sehat. Belum ada yang mengatakan bahwa tidak. Kita menginginkan dia ini kita rawat dulu. Bagaimana sehatnya, bagaimana ini. Sehingga ketika dia sudah sehat, silahkanlah dinas sosial. Karena dinas sosial tupoksinya tuh dinas sosial. Betul. Karena ini anak negara ya. Anak negara. Nah, itu cerita yang tadi yang sempat saya alami, dan saya pun hitungannya karena saya sebagai anggota DPR ada keterpanggilan bahwa ini adalah rakyat saya. Betul. Ini rakyat saya, sehingga saya harus benar-benar membantu kesulitan mereka. Betul. Apalagi ini tidak jelas keluarganya di mana. Nah, itu tadi. Oke, tapi Pak Nasir ya. Alhamdulillah Pak Nasir mengambil inisiatif untuk menawarkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Dunda. Karena Rumah Sakit Dunda itu adanya di Kabupaten Gorontalo, dan yang nantinya akan menangani ini adalah dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Nah, kita bisa bayangkan jika anak ini dibawa ke rumah sakit misalnya Otanaha atau yang Rumah Sakit Alwi Sabu ya, yang adanya di Kota Madya Gorontalo. Nah, ini akan agak riskan juga ya dari dinas sosial untuk bolak-balik untuk memantau bayi ini. Terima kasih Pak Nasir atas inisiatif itu, terima kasih. Dan itu sebenarnya bukan cuma sekedar ingin mengadopsi, tetapi ini penyelamatan jiwa dulu ya. Nah, jadi untuk Ibu Nur ya, Ibu Nur, kira-kira nantinya untuk penanganan lebih lanjut atau ya gini, bagaimana awal dinas sosial mengetahui kejadian ini? Jadi sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Alek yang sudah respon cepat atas berita yang viral ini. Kami mengetahui itu berdasarkan laporan dari lembaga yang ada di situ. Jadi lembaga ini sebagai lembaga tempat penitipan kami ketika ada balita terlantar juga. Jadi Ibu Ketua ini menghubungi kami, katanya ini di sini sekarang ada bayi temuan tadi pagi dan sekarang ada di puskes. Kemudian perwakilan dinas sosial juga sudah ke sana. Kemudian setelah itu kami instruksikan kepada Ibu Lian ini bahwa lapor dulu ke pemerintah setempat karena sesuai prosedur kan. Jadi saya jelaskan sekalian juga di sini ketika ada bayi temuan begini, prosedurnya itu masyarakat setempat melapor ke RT RW, kepala lingkungan atau kepala dusun ataupun kepala desa maupun lurah di situ. Prosedurnya begitu sesuai aturan. Kemudian nanti pemerintah setempat melapor ke Polsek, kepolisian setempat untuk dibuatkan berita acara penemuan bayi. Nah, dari situ, dari berita acara penemuan bayi ini, nanti kepolisian menyerahkan ke dinas sosial. Ke dinas sosial, ketika anak memerlukan penanganan medis, maka dinas sosial bertanggung jawab terhadap perawatan medis itu sampai anak dipastikan benar-benar sehat. Ketika anak sudah sehat, maka dinas sosial menyerahkan ke lembaga yang ditunjuk oleh dinas sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab ketika ada anak terlantar maupun bayi dan balita terlantar seperti ini. Nah, setelah di situ dalam waktu
1 sampai 2 bulan itu lembaga tersebut mengumumkan melalui media cetak maupun media elektronik bahwa ada bayi temuan. Selama kurun waktu itu tidak ada yang mengakui bahwa tidak ada yang mengakui bahwa ini adalah anaknya, maka ditetapkan sebagai anak terlantar. Setelah itu barulah dibuka untuk ketika untuk calon-calon orang tua yang menginginkan untuk mengadopsi anak, silahkan mendaftar melalui dinas sosial yang berhak. Nanti setelah itu dinas sosial akan melakukan setelah terdaftar seperti ini kan untuk sementara sudah sekitar 10-an lebih yang mendaftar. Nah, kami sudah data, nanti setelah benar-benar pulih proses semua sudah dilalui, nanti kami akan melakukan kunjungan rumah, melakukan asesmen mana yang benar-benar memenuhi syarat dan layak. Itu aturan yang jadi dasar kami itu yaitu PP nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak, kemudian ada Permensos 110 tahun 2009 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan Permensos nomor 1 tahun 2020 tentang pelaksanaan PP nomor 44 tahun 2017 ini, dan ada Perdirjen nomor 2 tahun 2012. Jadi di situ sudah dijelaskan tentang alur ketika ada bayi temuan dan persyaratan-persyaratan calon orang tua angkat ketika ingin mengadopsi bayi temuan ini. Begitu. Oke, jadi tadi sesuai penyampaian dari Pak Nasir sebagai anggota legislatif, anggota dewan, bahwa bayi ini dibawa dulu ke rumah sakit Dunda. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa itu dilaporkan ke kepolisian, kepolisiannya akan melapor ke dinas sosial. Nah, bagaimana, apakah tidak ada terjadi kesalahan misalnya, ya katakanlah kebetulan beliau sebagai anggota legislatif. Nah, kalau ada masyarakat biasa yang melihat ini anak butuh penanganan cepat dan bukan di puskesmas, segera dibawa ke rumah sakit, apakah tidak salah? Tidak salah, karena yang kita utamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anak ini kita selamatkan dulu. Soal administrasi itu menjadi persyaratan belakangan. Nanti seperti kalau misalnya tadi laporan polisi tidak terpenuhi kan, nanti setelah ini kita akan lengkapi itu sebagai persyaratan. Jadi kan nanti misalnya belum sempat dibuat hari ini, nanti saya akan misalnya ke Polsek, saya bilang tolong buatkan sebagai untuk melengkapi semua administrasi ini, tolong buatkan bahwa benar, kan banyak saksi kan bahwa benar telah ditemukan bayi di desa ini pada hari ini, gitu. Betul. Tidak apa-apa, yang paling memang kan yang paling kita utamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak ini selamat dulu. Jadi nantinya dari dinas sosial yang akan melaporkan ke kepolisian, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari kronologis penemuan bayi ini besar kemungkinan ini bayi yang dibuang oleh orang tuanya, atau bisa saja ini penculikan dan tertinggal. Ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, secara hukum itu akan jadi seperti apa untuk misalnya ibunya? Apakah tetap akan ditelusuri oleh kepolisian atau bagaimana itu? Iya, jadi itu dikasih waktu itu paling 1 sampai 2 bulan diumumkan setelah itu, sambil kepolisian juga melakukan penyelidikan. Iya. Jadi misalnya begini, misalnya ini anak, ini katakanlah dibiarkan oleh orang tuanya, dan dalam jangka waktu itu, dalam kurung waktu itu ternyata ibunya sadar, ini anak saya mau ambil. Kira-kira dari dinas sosial seperti apa? Tentunya tidak serta-merta kami berikan kan Pak, harus ada bukti. Kan harus ada, maksudnya ada yang harus dipenuhi. Bukti apa yang menguatkan bahwa ini benar anak. Kalau soal pengakuan begitu kan pasti semua orang ingin mengakui, maka tentunya harus kita perjelas dulu apa bukti apa yang menguatkan bahwa ini benar-benar orang tua kandung dari anak ini. Persoalan begini, kan ini termasuk pelanggaran hukum ya. Membiarkan atau menelantarkan anak ini, dan bisa saja terjadi kehilangan nyawa, kematian ini si bayi, ya. Berarti ini satu pelanggaran hukum. Nah, jika ibunya datang mengakui bahwa ini anaknya, berarti dia itu melakukan pelanggaran hukum. Melakukan pelanggaran hukum, dan dia siap untuk menerima sanksi itu. Berarti
otomatis artinya kalau kita nilai secara Iya, di logika, proses hukum. kita nilai secara logika berarti ini betul ini ibunya. Nah, Iya. bagaimana kira-kira dari dinas sosial? Kalau kan mengarah ke Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak, tentunya ada aturan yang dilanggar di situ, melakukan dengan sengaja melakukan pembiaran dan penelantaran, itu ada ancaman hukumnya, maka bisa kita selesaikan melalui jalur hukum, Pak. Ya. Untuk pengasuhan anaknya jadi bagaimana? Di lembaga dulu, Pak. Kalau misalnya ketika kami lihat bahwa dengan orang tua kandung mengancam keselamatan anak, maka untuk sementara anak diamankan di lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial yang berwenang. Iya. Jadi bisa saja si anak ini tidak akan bersama ibunya. Bisa saja ya, sang ibu tidak akan mendapat hak asuh sampai kapanpun bisa saja ya. Iya. Kalau ada gambaran-gambaran yang mengancam Iya. jiwa si anak. Nah, oke. Sekarang ya alhamdulillah kita sempat bisa berkolaborasi malam ini sehingga masyarakat yang ingin melakukan adopsi terhadap anak ini, nah itu minimal mendapatkan gambaran singkat dulu seperti apa. Nah, oke. Sekarang Pak Alek. Ya. Pak Alek ketika melihat anak ini kan awalnya muncul di pikiran mau adopsi ini anak. Ya. Tapi setelah tiba di sana, naluri Bapak sebagai manusia, sebagai anggota legislatif, yang Bapak tidak lagi melihat ini dapil saya atau tidak. Ya. Nah, tetapi Bapak justru terpanggil untuk menyelamatkan nyawa anak ini. Andai hak asuh itu kan awalnya sang ibu ini istri Bapak ya, ingin mengasuh anak ini. Andai hak asuh itu secara aturan ternyata tidak mengarah sama Bapak, kira-kira bagaimana? Begini. Ya. Kan pasti juga dinas sosial akan melihat seperti apa yang dikatakan tadi. Mereka akan datang ke rumah, lihat orang tuanya, lihat siapa ini orang tua asuhnya, itu kan apakah ini layak atau tidak. Saya ingin menceritakan begini. Ketika saya melihat istri saya yang dengan sungguh-sungguh dia menginginkan sesuatu yang hilang, kan dia ini ketika melahirkan 1 hari di inkubator, bahkan anaknya ini belum dilihat, meninggal, sehingga dia punya keinginan untuk ingin memiliki bayi ini. Nah, sehingga dari semua yang apa yang diceritakan oleh teman-teman dinas sosial itu benar. Betul. Itu benar. Karena apa? Itu sesuai dengan regulasi. Nah, tapi juga pasti akan melihat yang pertama kesungguhan orang tua asuhnya. Itu. Yang kedua, melihat karakter orang tuanya. Yang mungkin yang terakhir, apakah orang tuanya ini, orang tua asuh ini bisa mempertanggungjawabkan tidak terhadap anak asuhnya ini, sehingga itu yang akan dilihat, dinilailah oleh teman-teman dinas sosial. Sehingga ketika melihat anak ini, saya memang benar-benar tanpa pikir, tanpa apa, pokoknya apa yang menjadi naluri saya sebagai anggota DPR, seperti apa yang tadi dikatakan tidak melihat lagi dapil, saya langsung membawa saja. Karena dalam pikiran saya dan dalam hati saya itu bagaimana anak ini sehat dulu. Pokoknya masalah besok-besok tidak jadi kita punya berarti kan bukan rezeki. Kan nantinya kan terakhirnya kan itu. Tetapi tetap kita berjuang dulu. Kenapa? Karena kita saja mulai dari awal yang istilahnya merawat, bahkan membantu, sampai bahkan dengan malam ini pun kita masih standby di rumah sakit. Jangan sampai ada suster mungkin minta popok lah, mungkin meminta slayer lah, atau apalah dalam kata-kata bayi ini. Kita standby di rumah sakit, sehingga
apa ya istilahnya, kesungguhan ini mungkin Allah akan melihat. Insya Allah Allah akan melihat ini, bahwa benar-benar keluarga ini memang membutuhkan. Saya jadi terharu dengan cerita Bapak ini. Oke, jadi begini untuk Ibu Nur ya. Jadi sekarang kondisi bayi di rumah sakit itu kan sekarang di dalam pengawasan hak asuh dari dinas sosial ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu Nur dengan adanya kesungguhan Pak Nasir? Karena dari tadi sore, tadi siang ya, tadi pagi ketemu dengan saya di rumah sakit, sampai dengan sekarang saya Pak Nasir baru dari rumah sakit. Kira-kira dari dinas sosial seperti apa itu? Ya luar biasa, maksudnya kami melihat kesungguhan Pak Nasir ini luar biasa. Ini juga memang ini sebenarnya menjadi dilematis bagi kami sebenarnya. Kalau cuman melihat begitu, sebenarnya kalau cuman kami maksudnya tanpa melihat aturan akan kami serahkan saja, karena kami yakin melihat kesungguhan bahkan masa depan anak ini akan terjamin begitu. Cuman kan kami sebagai lembaga yang berwenang tentunya ada aturan juga yang harus sebagai pedoman kami. Makanya dan ketika kami kan ini kan posisinya anak temuan dan ini kasus viral di media online dan sudah menjadi perhatian nasional, bahkan kementerian pun menanyakan apakah kasus ini sudah direspon atau tidak dan bagaimana prosedurnya, karena ini terlebih terkait pengasuhan anak seperti ini. Jadi kami harus sekarang posisinya netral sesuai aturan bahwa anak temuan adalah anak negara dan semua orang berhak. Dan selanjutnya mungkin di sini juga sekalian saya sampaikan sedikit persyaratan untuk ketika melakukan pengasuhan anak itu. Kalau sesuai aturan, pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari 5 tahun dan belum mempunyai anak, atau sudah mempunyai anak tapi baru 1 anak, kemudian merupakan ketika mengadopsi anak itu seagama dengan anak ini. Masalah prinsip ya. Iya, kemudian mampu secara ekonomi tentunya dan sosial, karena ini menyangkut masa depan anak dan tujuan mengadopsi itu benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak dan benar-benar untuk menjamin masa depan anak yang lebih baik. Kemudian bukan pasangan sejenis dan kemudian tentunya setelah itu baru gambaran secara umum. Selebihnya ketika ingin melakukan pengangkatan anak ada banyak prosedur yang harus dilalui, yaitu kalau tidak salah ada 27 persyaratan dinas sosial mungkin harus dilihat. Sekarang sudah 40 Pak. Berarti sudah ada 40. Nah berarti itu kalau untuk persyaratan itu kan ketika memang itu apa ya diberikan kepada kita, kita akan apa ya, kita akan selesaikan, kita akan buat itu. Artinya begini, misalnya persyaratannya ada berapa? Sekitar 40 kalau secara 40. Jadi dari beberapa orang yang berencana mengadopsi anak ini kan tidak akan terpenuhi semua yang 40 ini, sehingga akan ada checklist ya. Dan kalau menurut saya kesungguhan untuk merawat anak ini yang paling penting, karena ini menyangkut keselamatan anak ya Pak. Kalau memang sebentar Bu ya, kalau memang persyaratan ini yang diberlakukan dan itu dibuka di umum, istilahnya transparan gitu ya, saya kira semua orang bisa, semua orang mau. Yang penting dia transparan. Jangan sampai ketika kita bikin aturan hanya sebatas orang per orang yang harus transparan, tapi yang di belakang jangan itu. Makanya saya inginkan begini saja enaknya, ketika dia hitungannya menginginkan mau ngadopsi ke angkat ke atau asuh, siapa yang ditunjuk misalnya? Siapa yang mampu dengan kriteria ini? Iya kan? Siapa yang dengan mampu kriteria ini? Oh saya Pak,
Akhirnya ya sudah, coba Bapak bikin. Karena sudah dapat dia. Tapi kalau semuanya pelamar ini mau dengan bayi ini, berarti kan semuanya mengurus. Ya, harus memenuhi syarat. Iya, karena di situ itu saya lihat hampir sama dengan caleg DPI itu persyaratan. Iya. Ada usia minimal 30, ada SKCK lah, ada surat kesehatan jiwa. Nah, kalau misalnya yang mau ngambil juga psikopat kan ancaman bagi si anak ini ya. Sengaja itu Pak, karena begitu, karena ini kan menyangkut, bukan karena untuk mencegah terjadinya cuma jadi perdagangan orang, kekerasan seksual, begitu. Jadi di situ itu sampai surat pernyataan motivasi, alasannya apa, surat pernyataan akan memberikan hibah, tidak akan menjadi wali ketika menikah, akan memberikan asal usul anak ketika dia dewasa. Itu paling lengkap sekali tentang ini. Ada SKCK, ada surat keterangan reproduksi, surat kesehatan jiwa, itu yang diisi itu sekitar 500 soal untuk calon orang tua angkat untuk mendapatkan. Untuk MMBI itu sekitar 400 soal. 400-500an soal untuk mendapatkan ini. Memang sampai puyeng Pak kalau kita mau MMBI. Ya, itulah makanya kan setelah kita lihat itu ya persyaratannya itu memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Dan itu juga apa yang dikatakan dari Ibu Nur ini, saya bilang benar itu. Dan karena memang segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini kita harus tetap ada rel yang kita tidak bisa langgar. Tetapi dengan kriteria ini ya bisa saja untuk pemenuhan kriteria itu kan tidak berarti misalnya soal nomor 1 dan nomor 2 bobotnya sama, tidak. Iya kan? Dia misalnya semua dia penuhi, tapi ada satu yang dia tidak bisa penuhi, misalnya ternyata dia psikopat, itu pasti gugur karena justru akan mencelakai si anak itu. Jadi memang ya juga terima kasih ya sama Pak Nasir sudah membantu dinas sosial, karena Pak Nasir juga ada di sana, buktinya ada tadi itu Pak, saya berterima kasih sekali kepada pertama Puskes Tilango yang segera merespon. Mereka tidak lagi baku tahan, mereka lagi tidak bertanya-tanya, pokoknya siapa, yang penting ti Pak Somo bikin kamari, dorang ti Pak Somo kawal, bismillah Pak. Yang kedua dari teman-teman juga dinas sosial juga mereka sangat respon, sehingga saya juga tadi itu waktu di rumah sakit ini itu juga tidak ada masalah sih sebenarnya. Yang penting kan orang ini sama-sama. Bagaimana anak ini selamat dulu itu, sehingga saya ingin mengatakan bahwa terima kasih teman-teman dari dinas sosial, terima kasih dari teman-teman Puskes Tilango. Jadi mungkin artinya ini awal pertemuan kita ya. Nanti insya Allah juga melalui channel ini juga insya Allah saya akan bukan mengawal ya, tapi saya ingin tahu sampai endingnya seperti apa. Baik ya, bisa saja akan saya undang mungkin dari reskrim, bagaimana posisinya si pelaku ini ya, si ibunya, atau pokoknya pelaku yang membuat ini anak ada di sana. Dari pemberdayaan perempuan nanti juga insya Allah saya akan coba supaya masyarakat akan tahu ketika terjadi kasus seperti ini, ya seperti ini alurnya yang nanti akan kita lewati seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi. Nah di sisi lain ada juga masyarakat, karena Pak Nasir ini walaupun beliau anggota legislatif, beliau juga adalah masyarakat yang mempunyai hak yang sama untuk mengasuh ini anak. Seperti itu. Oke, jadi mungkin ada closing statement dari Pak Nasir. Saya ingin mengatakan begini, kan persyaratannya kan 40 ya. Insya Allah itu segera saya akan adakan yang 40 itu tadi, persyaratan itu, sehingga ini menjadi salah satu bentuk kesungguhan saya. Betul. Itu. Terima kasih. Jadi ini Ibu Nur, beliau insya Allah akan memenuhi syarat itu, walaupun nanti tetap ada yang
tidak mampu dipenuhi ya. Tetapi juga nanti dari Dinas Sosial juga Pak Nasir nanti akan melakukan asesmen juga. Iya, ya. nanti pokoknya Pak jangan dulu yang pikir yang 40 itu. Untuk sekarang ini ketika ada yang layak maka akan diberikan pengasuhan sementara selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu misalnya pengasuhan sementara ini jatuh ke Pak Nasir. Nanti selama 6 bulan itu kami dari Dinas Sosial akan mengawasi bagaimana anak ini selama di situ, apakah cocok, apakah benar-benar diasuh dengan baik. Ketika itu, ketika kami laporkan kembali, kami membuat laporan sosial bahwa pengasuhan di sini anak aman, sehat, nutrisi terpenuhi, pertumbuhannya baik, kasih sayangnya terpenuhi, maka Pak Nasir berhak mengurus berkas adopsi anak selanjutnya. Begitu gitu ya. Prosedur. Jadi begini. Seperti tadi Pak Nasir ingin memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Nah, berarti tetap melewati masa tenggang yang 2 bulan tadi ya? Iya. Baru bisa mulai memenuhi syarat itu atau gimana? Kalau lebih, iya sebaiknya sesuai aturan itu kan begitu Pak, dikasih diumumkan sambil kepolisian juga menunggu kan? Iya. Jadi selama 2 bulan ini bayi dirawat di lembaga dulu Pak. Kalau misalnya tidak menutup kemungkinan tidak ditutup akses ketika orang yang ingin melihat perkembangan bayi diizinkan. Nah itu ada di lembaga di rumah perlindungan sosial anak itu khusus untuk anak-anak korban, anak-anak terlantar dititipkan di situ. Jadi kami tidak menutup akses untuk masyarakat umum yang ingin melihat kami izinkan. Tetapi tetap menunggu waktu sesuai dengan yang dipersyaratkan itu ya. Oke. Nah sebelumnya juga Pak, saya ucapkan terima kasih dulu ini kepada Pak Nasir, maksudnya luar biasa atas respon cepat sebagai wakil rakyat yang selanjutnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat sekitar. Jadi ketika ada kasus seperti itu, seperti Bapak katakan tadi, tidak melihat dapil, langsung merespon dengan baik. Semoga ini menjadi contoh untuk masyarakat-masyarakat yang lainnya. Oke, terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga ini menjadi alasan turunnya berkah Allah untuk kita. Insyaallah, amin. Dan insya Allah kita semua tetap sehat. Oke, terima kasih Pak Nasir, terima kasih Ibu Nur sudah hadir di studio ini dan juga para penonton. Terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini dan insya Allah kita berharap akan berending dengan yang baik. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf dari kami bertiga jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan jika menurut Anda video ini layak untuk dibagikan kepada orang lain, karena saya berharap video ini punya manfaat untuk kita semua, silakan Anda bagikan kepada orang lain. Oke, terima kasih atas kesempatan Anda telah menonton video ini. Sekali lagi ya, mohon maaf atas segala kekurangan kami bertiga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.